Pulau Pasir. Pulau ini lagi-lagi menjadi perhatian khusus karena polemik kepemilikan pulau tersebut. Apakah benar milik Australia, seperti yang sudah diklarifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan menjelaskan bahwa NKRI tidak pernah memiliki pulau tersebut? Atau mungkin justru sebaliknya, Indonesia lah yang mungkin sebenarnya pemilik pulau tersebut? Jangan terburu-buru menilai. Mari kita simak alasannya. Kita akan bahas dari sudut pandang yang berbeda. Karena bisa jadi, Pulau Pasir itu adalah milik Indonesia. Simak sampai akhir, dan jangan skip videonya, karena ini penting. Pulau Pasir, atau dalam peta internasional sering dinamakan Ashmore and Cartier Islands, merupakan wilayah pulau-pulau di laut lepas yang tidak memiliki penghuni. Wilayah kepulauan ini berjarak sekitar 320 km dari lepas pantai barat Australia, atau sekitar 144 km dari pantai selatan Pulau Rote. Ashmore Reef, secara umum sering disebut sebagai Pulau Pasir oleh orang Indonesia, atau oleh masyarakat adat Pulau Rote. Pulau ini dikenal sebagai Nusa Solokaek. Nusa berarti pulau, dan Solokaek berarti hamparan pasir. Ashmore and Cartier Island terdiri dari West Island, Middle Island, dan East Island, serta 2 laguna, serta Cartier Island. Menurut literatur yang diyakini banyak orang, termasuk oleh pemerintah Indonesia, Pulau Cartier mulai dikenal orang Eropa saat pertama kali Kapten Nash dari Inggris mendarat menggunakan kapal Cartier pada tahun 1800. Sementara Pulau Ashmore ditemukan oleh Kapten Samuel Ashmore, tahun 1811. Sejak saat itulah, hamparan beberapa pulau kecil di tengah lautan tersebut mulai muncul di peta-peta terbitan Eropa, yang sebelumnya pulau-pulau kecil tersebut tidak pernah ada di peta bikinan Eropa. Konon, berdasarkan alasan penemuan pulau tersebut oleh kapal Inggris, maka menjadi alasan Inggris untuk menganeksasi wilayah pulau tersebut. Pulau Ashmore dianeksasi oleh Inggris pada tahun 1878, dan Pulau Cartier pada tahun 1909. Dalam hukum internasional juga dikenal prinsip uti possidetis juris, yang artinya kurang lebih adalah wilayah atau batas suatu negara baru adalah mengikuti batas wilayah terakhir saat masih dijajah. Nah, Hindia Belanda sebagai negara penjajah wilayah Nusantara, sepertinya kurang memperhatikan keberadaan Pulau Pasir. Dan tidak melakukan tindakan berarti saat Inggris menganeksasi pulau-pulau tersebut di awal tahun 1900-an. Secara resmi, dunia justru mengakui pulau-pulau tersebut dijajah oleh Inggris. Otomatis, menurut prinsip uti possidetis juris, wilayah peninggalan jajahan Hindia Belanda yang menjadi Indonesia tidak mengikut sertakan wilayah Pulau Pasir. Sebaliknya, wilayah Pulau Pasir dianggap sebagai bekas jajahan Inggris, maka otomatis wilayahnya dilimpahkan ke Australia, bukan Indonesia. Tapi jangan khawatir, Indonesia masih ada alasan kuat untuk merebut Pulau Pasir. Simak terus videonya. Jika dilihat dari jaraknya yang lebih dekat ke Indonesia dibandingkan ke Australia, sepertinya pulau ini lebih cocok masuk Indonesia. Tetapi unsur jarak tentunya tidak bisa dijadikan patokan kepemilikan suatu pulau. Contoh saja Indonesia memiliki Pulau Miangas, yang jaraknya lebih dekat ke Filipina. Atau India juga memiliki Pulau Nicobar, yang jaraknya justru lebih dekat dengan Aceh Indonesia. Dan masih banyak contoh lainnya, yang pada intinya unsur jarak tidak bisa dijadikan alasan hak kepemilikan wilayah pulau, jika tidak didukung dengan alasan kuat lainnya. Jika dilihat dari kronologi sejarahnya, selain jaraknya yang lebih dekat ke Indonesia, maka, inilah beberapa alasan mengapa Pulau Pasir pantas disebut masuk wilayah Indonesia. 1. Jauh sebelum kapal Inggris mendarat di gugusan Pulau Pasir pada tahun 1800-an, masyarakat lokal di masa kerajaan Rote sudah mendaratkan kapalnya di sana. Nelayan Rote dan nelayan Nusantara sudah ratusan tahun mencari ikan di sekitar Pulau Pasir. Bahkan dalam surat register Gubernur Jenderal Hindia Belanda menjelaskan bahwa gugusan Pulau Pasir sudah dikelola orang-orang Rote sejak 400 tahun lalu. 2. Pulau Pasir adalah wilayah milik Kerajaan Rote sejak sebelum Belanda datang. Pada tahun 1729, salah seorang raja bernama Vo Embura dan rombongannya singgah di Pulau Pasir saat melakukan ekspedisi perjalanan laut menuju Batavia. 3. Kebiasaan nelayan masyarakat Rote singgah di Pulau Pasir saat melaut, sudah berlangsung ratusan tahun lamanya, karena pulau itu sudah dianggap menjadi wilayah kerajaan Rote. Sehingga tidak aneh jika terdapat kuburan atau makam orang Rote di Pulau Pasir yang jumlahnya sekitar 161 makam. 4. Jika pada akhirnya kerajaan Rote harus bertekuk lutut, kalah oleh pasukan Belanda, maka semua wilayah kerajaan Rote seharusnya dikuasai oleh Hindia Belanda, termasuk Pulau Pasir. Dan jika wilayah negara Indonesia mengikuti wilayah penjajahnya, maka semua wilayah kerajaan Rote yang direbut Belanda, sesuai prinsip uti possidetis juris, seharusnya menjadi wilayah Indonesia, termasuk Pulau Pasir. 5. Seperti halnya Pulau Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan hak kepemilikannya oleh Malaysia dengan salah satu alasan bahwa penduduk Malaysia terbukti melakukan aktivitas secara berkelanjutan di kedua pulau tersebut. Maka dengan alasan yang sama, seharusnya Pulau Pasir adalah milik Indonesia, karena aktivitas nelayan tradisional Rote,
juga sudah dilakukan sejak ratusan tahun lamanya. Sayangnya pemerintah Hindia Belanda nampaknya tidak terlalu peduli dengan hak kepemilikan pulau pasir yang mungkin dianggap tidak berarti dibandingkan ribuan pulau lainnya di wilayah Nusantara. Sebaliknya Australia memiliki bukti-bukti tertulis dan lebih otentik, sehingga pada kenyataannya pulau pasir sekarang menjadi daerah teritorial pemerintah Australia. Beberapa alasan yang sudah disebutkan tadi merupakan beberapa bukti sejarah bahwa Indonesia pantas memiliki pulau pasir sebagai bagian dari NKRI. Alasan yang sama digunakan Malaysia untuk mengklaim Pulau Sipadan dan Ligitan. Jadi bagaimana menurut kamu, cukup berhenti menerima kenyataan bahwa Pulau Pasir adalah wilayah milik Australia? Atau mari kita kumpulkan kembali bukti-bukti otentik yang mungkin belum ditemukan serta memperkuat literatur sejarah, demi kembalinya Pulau Pasir menjadi hak nelayan tradisional masyarakat Rote yang sudah berlangsung ratusan tahun lamanya, jauh sebelum kapal Inggris mendarat di sana.